Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dalam demi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami, haleluya. Sepakat kita katakan, amin. Sebelum duduk, boleh salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan dan shalom untuk kita semua. Berbahagia bersuka cita malam hari ini kita boleh sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Yang terambil dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Dua ayat yang akan kita baca secara bersama-sama dari teks ini. Kita akan merenungkan dengan tema yaitu pujian penyembahan dan revival dalam kehidupan kita. 2 Tawarik pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Lalu para peniup napiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan napiri, cercap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Diberkatilah setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini adalah bagaimana Nabi Samuel menuliskan kitab Tawarik supaya orang-orang Israel kembali mengingat, kembali memahami apa yang terjadi pada waktu pentahbisan Bait Allah. Nah, jadi pentahbisan Bait Allah ini terjadi pada waktu pemerintahan Raja Salomo sesudah awalnya rencana itu dipersiapkan oleh Raja Daud. Tapi karena Raja Daud banyak kesalahan, banyak pelanggaran, sehingga tidak diizinkan Allah untuk membangun daripada Bait Salomo, Bait Allah. Sehingga Salomo yang dipersiapkan untuk menyiapkan pembangunan Bait Allah. Nah, jadi kita bukan berbicara tentang pembangunan Bait Allahnya, tapi mau kita lihat apa yang terjadi pada waktu pentahbisan Bait Allah tersebut. Jadi waktu pentahbisan Bait Allah tersebut, hadirat Tuhan sangat nyata di sana. Bukti daripada hadirat Tuhan sangat nyata di ayat yang ke-14-nya dikatakan demikian. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, berbicara tentang awan di Alkitab Perjanjian Lama sering sekali menandakan kehadirannya Tuhan. Contoh kalau kita melihat ada tiang awan dan ada tiang api ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 19, waktu Musa berjumpa dengan Allah, sebelum Musa menerima 10 hukum Taurat, di sana juga ada dikatakan awan kemuliaannya Tuhan. Dalam bahasa yang lain dikatakan ada sakinah glorinya Tuhan. Jadi itu satu manifestasi Allah tentang keberadaannya. Nah, oleh karena itu kita juga sebagai orang percaya perlu dalam hidup kita mengalami yang namanya revival, supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengalaminya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Yang pertama di ayat yang ke-13-nya dikatakan demikian. Lalu para peniup napiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan serentak. Sekali lagi 3, 2 ya. Nah, untuk mengucapkan ini aja kita tidak serentak ya, padahal kata-katanya sudah serentak. Nah, jadi digunakan ini adalah serentak tidak hanya pemujinya tapi tim musiknya. Nah, oleh karena itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari teks ini, coba kita lihat sama-sama di slide pertamanya, supaya kita bisa melihat yang bisa kita pelajari adalah pertamanya masih Bang, itu udah selesai dia Bang. Oke, 3, 2 ya, pujian dalam kebersamaan. Pujian dalam kebersamaan itu dinaikkan oleh para penyanyi, peniup napiri dan seluruh umat secara bersama-sama. Jadi memang betul ada ibadah yang kita lakukan secara personal, yaitu dalam saat teduh kita. Tapi perlu juga kita ibadah secara bersama-sama. Nah, di dalam korporat ibadah tersebut kita nggak boleh menjadi penilai, tapi kita menjadi penyembah. Sama-sama katakan penyembah. Jadi waktu kita ibadah ini semuanya kita ibadah, semuanya kita penyembah, bukan hanya tim worship leader dan para singer. Karena banyak gereja-gereja Arus Pentakosta, worship leadernya luar biasa, penyembahannya, singernya, dan jemaatnya luar biasa memandang-mandang mereka yang sedang
menyembah di depan sana. Bilang kiri kanannya, kayaknya bukan kau yang kayak gitu. Amin. Jadi jangan sampai nanti worship leadernya nyanyi menyembah, kita nengok-nengok orang yang menyembah. Khususnya di dalam bagian pre-worshipnya yang tidak ada lagunya lagi. Tahu ya? Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak ya. Ini udah jam 8:30 baru makan aku ini, baru energinya lagi bagus-bagusnya ini ya. Jadi jangan sampai nanti kita cuman penonton. Kita ini bukan nonton konser. Amin. Kita ini ngapain? Ibadah. Bilang kiri kanannya, ibadah. Sekali lagi, 3, 2 ya. Jadi bukan nonton. Jangan nanti, bagus WL-nya ya. Jangan lupa, udah ada calonnya ya. Gitu. Kok diam aja kok Des, enggak kau nanti bentar lagi kau yang kusinggung ini ya. Jadi bukan hanya nengok WL-nya, ada orang ibadah. Bagus yang main musiknya. Itu bukan ibadah, itu nonton. Khususnya di dalam bagian pre-worshipnya. Saat kita harus berbicara langsung pada Tuhan tanpa lagunya. Nah itu dulu menjadi sebuah pergumulan bagi saya. Karena papa dan mama saya itu bukan orang gereja karismatik. Saya orang Karo asli. Asli banget orang Karonya. Iya tidak ada tambahan-tambahan campuran yang lainnya. Murni orang Karo asli dan aku bangga sebagai orang Karo. Haleluya. Dan di dalam gereja kami itu tidak ada penyembahan. Jadi ketika aku bergabung ke kampus waktu itu masuk sekolah teologi ya, di kampus di mana aku berada itu bukan karena pilihan, tapi karena memang gak ada pilihan yang lain. Pokoknya pahamlah kalian maksudnya ya. Bukan karena aku memilih di sana, tapi karena gak ada pilihan yang lain. Dan kenapa aku bisa masuk di sana pun karena temanku ngajak aku, dan kenapa masuk karena jujurnya gratis kampus itu. Gak usah kayak gitu wajah kalian nengok aku ya. Dan memang 100% beasiswa. 100% beasiswa syaratnya cuma satu, menghafal 150 ayat. Jadi sambil berdosa aku sambil ngapal ayat lah. Yang penting bisa kuliah. Tujuanku cuma satu, supaya harga diri mama bapak aku dinaikkan karena anaknya kuliah. Mau jadi apa nanti mau jadi apalah, yang penting kuliah dulu gitu ya. Masuk aku ke kampus, di dalam ibadah kampus itu pagi malam penyembahan terus-terusan. Dan aku bilang sama temanku, kawan salah masuk kita. Sesudah di dalam baru aku sadar salah masuk. Kenapa? Karena mereka penyembahan. Dan penyembahannya bukan seperti kita ini, semuanya aktif. Kami angkatan itu ada 50 orang, mungkin hampir 100%-nya aktif penyembahan. Ada satu orang yang tidak aktif, akulah itu. Jadi temanku penyembahan, bagianku ngapain? Nengok-nengok orang penyembahan. Temanku haleluya, aku tengok, haleluya. Ada lagi sampingku bahasa roh, ini maaf ini. Udah almarhum temanku itu, waktu itu dia sakit. Dia orang kita Nias, marganya itu Siwana Hene. Pernah dengar? Nihakeda, marganya itu Siwana Hene. Serius, betulnya itu deh. Enggak pernah tahu kalian ya. Serius, itu marganya Siwana Hene. Tiba-tiba pas penyembahan, bahasa Mandarin dia. Padahal setauku bahasa Indonesia pun enggak lancar dia. Tapi pas penyembahan dia, bahasa Mandarin, ku bilang apa-apaan jadi sini. Tiba-tiba ada penyembahan, tiba-tiba ada yang guling-guling. Ku bilang ini, unik-unik ini, tiba-tiba nanti sana loncat sendiri. Haleluya, tiba-tiba ada yang sujud di sana. Aku bilang, kok kacau banget ibadah ini. Karena aku dulu diajari, kalau ibadah harus tertib. Tepuk tangan aja, gak boleh. Itu di dalam pikiranku. Dan itu memang gak salah. Ada juga yang demikian, di dalam kekusukannya. Tapi jangan juga kita nanti terus diam-diam. Apalagi ku ingat dulu di gerejaku, kalau masuk dalam doa syafaat. Itu bergumul sekali. Dan tak kenapa, asal amin, bangun semua kita. Bukan kusalahkan gerejanya, akunya yang gak jelas dulu di sana gitu. Karena setiap gereja itu punya caranya masing-masing. Tapi ini mengingatkan kepada kita dalam penyembahan itu bukan nengok. Bilang kiri kanannya, gak usah kau tengok-tengok aku penyembahan. Amin. Masing-masing. Gak masalah suara bagus, gak suara bagus. Karena Tuhan tidak peduli kepada suara itu, nada itu. Ada yang bisa suara 2, buatlah suara 2. Ada yang bisa suara 3, buat suara 3. Ada yang bisa suara 4, buat suara 4. Ada yang bisa suara rakyat, ya suara rakyat. Gak apa-apa, masing-masing. Karena kan gini, kadang ada orang agak sedikit memberikan label yang agak tinggi bagi Sumatera Utara. Karena dia bilang apa, orang Medan, orang Sumatera Utara itu semuanya pandai-pandai nyanyi. Entah kenapa lah bagian kita pula yang gak pandai itu gitu ya. Kayaknya gak terima orang. Oke, contoh kita dulu ini. Siapa di sini yang
suara 2. Kan ada indikasi ini. Udah mulai curiga memang aku. Entah kenapa lah Tuhan kirim yang gak bisa suara apapun di sini nih ya. Oke, suara 3. Yang biasanya di parlapo tua gitu. Lisoi, gitu ya. Suara 3 ada. Suara 4. Suara sumbang. Suara banyak. Ada suara banyak. Jadi ada gini paduan suara. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Dia suara banyak. Yang mana dominan suara itu? Ke situ suaranya. Kau suara berapa kau? Ya mana yang rame? Ke situ. Aku gitu ya. Enggak masalah suara kita palsu Bapak Ibu. Enggak masalah dalam pujian penyembahan. Karena Tuhan tidak fokus pada nada yang kita ucapkan. Tapi hati yang menggerakkan kita dalam penyembahan. Kalau fokus Tuhan kepada nadanya, maaf ini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbicara? Dia yang tunawicara. Apa yang bisa diucapkannya? Apakah Tuhan tidak bisa memahami pemahaman daripada penyembahan mereka yang tidak bisa mengucapkan kata-kata? Tuhan tetap tahu. Bagaimana lagi maaf ini. Kalau ada teman kita, saudara saya ada yang maaf, apa namanya ya, bahasa medis kan Tuhan tahu. Tapi bahasa kampung namanya sumbing. Maaf ini, maaf. Gimana kalau dia menyanyikan pujian penyembahan bagi Tuhan? Kan gak mungkin dia bilang, oh iya, gitu. Tuhan pun tahu lagu itu. Tuhan mengerti hal itu. Tuhan Yesus, aku serius loh. Ku dengar lagu itu, pertamanya ku kira lagu apa ini. Rupanya ada lagu bahasa Inggrisnya. Cuman ada yang stand up comedy itu menggunakan dengan versi dia. Tapi dengar baik. Bagaimanapun seseorang itu ketika dia menyembah Tuhan, terlepas daripada nada yang diucapkan, Tuhan mengerti. Amin. Karena Tuhan gak fokus pada nadanya. Jadi walaupun palsu suaramu, gak apa-apa. Yang penting hatimu benar. Itu yang penting. Buat apa nyanyimu bagus, suaramu bagus, tapi hatimu gak bagus supaya ingin dihormati orang, supaya ingin dipuji orang, supaya diapresiasi orang, butuh validasi. Tuhan tidak lihat itu, makanya Yohanes pasal 4, 23, 24 dikatakan apa? Allah itu roh dan dia mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan berarti penyembahan dalam roh berbicara harus berbahasa roh. Karena tidak semua orang Tuhan sudah karuniakan berbahasa roh. Tapi artinya penyembah dalam roh, artinya Roh Kudus itu yang menggerakkan roh kita untuk menyembah dia bersama-sama. Jadi jangan fokus pada kata-katanya, sama-sama katakan jangan fokus pada kata-kata. Saya dulu salahnya di sana Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika penyembahan, fokusku dengan kata-kata. Pertama aku menyembah, haleluya, haleluya, aku renung-renungkan kayaknya dari tadi. Haleluya, gantilah yang lain. Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, haleluya. Lama-lama aku pikir Tuhan baik, udah. Haleluya, udah. Apalagi nih, gitu kan. Jadi selama penyembahan aku gak fokus sama Tuhannya, fokus sama kata-kata yang mau kucapkan. Karena aku takut di sampingku nanti dibilang masa itu terus kalimatmu. Kau kurang kreatif dalam mencintai Tuhan. Itu kan terintimidasi kita ya. Shalom. Karena kami anak-anak teologi itu selain belajar Alkitab, kerjaan kami adalah mengkritiki sesama kami. Itu memang realitanya gitu. Jadi kalau kita hanya kata-katanya seakan-akan dibilang gini, kau cinta sama Tuhan? Iya, harus punya kata-kata yang baru. Mau kita buat juga di luar dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cuman kan belum diterjemahkan langsung. Nah maksudnya jangan fokus di situnya. Apa yang digerakkan Roh Kudus untuk diucapkan, itulah yang kita ucapkan. Amin. Karena sebagian di antara kita pas bagian pre-worshipnya, nengok-nengok. Dan itu dulu kulakukan. Kukira cuman aku sendirian yang kayak gitu. Rupanya ada satu lagi yang kayak gitu. Namanya Christine Mandasari Purba. Itulah yang menjadi istriku. Jadi pas penyembahan ku tengok gini. Rupanya dia juga. Itu gak pernah kami setting karena dia Simalungun. Saya orang Karo. Udah tahulah gereja sebelumnya. Jadi sama-sama itulah satu kali. Sedikit banyaknya menjadi reminder bagi aku. Rupanya ada ibu asrama yang memantau-mantau selama ibadahku di sana. 3 bulan atau 4 bulan ibu asrama bilang, di antara kita ini ada satu orang yang kerjanya menengok-nengok kita selama penyembahan. Aku bilang, oh Tuhan Yesus, akulah maksudnya itu. Dan disebut nama aku di depan semua orang. Inilah orangnya. Aku bilang, oh Tuhan, gitu ya. Ya serius. Karena memang
gak bisa dipaksa dalam penyembahan. Orang yang tidak terhubung dengan Tuhan, pasti susah penyembahan. Mau kita karang apa? Mau kita bilang haleluya terus? Bosan juga kita pun dengarnya, bosan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Itu yang kami ajari sekolah minggu. Pernah tahu lagu itu tuh sekolah minggu? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Itu kami buat dulu untuk mengajari penyembahan. Lama-lama sekarang udah jadi lagu dianggap mereka. Aku bilang itu bukan lagu nakku, itu penyembahan. Karena polanya 1625 yang kami ulang-ulangi. Awalnya men-trigger mereka supaya penyembahan. Tapi ternyata penyembahan itu gak bisa diatur-atur. Buatlah hati kita rindu pada Tuhan. Maka kata-kata kita otomatis murni datang kepada Tuhan. Yang perlu kita lakukan pujian dalam kebersamaan. Bilang kira-kiranya, ayo sama-sama memuji Tuhan. Amin. Nah yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini di slide yang berikutnya. Yang kedua, hadirat Allah disingkapkan saat kita udah sama-sama memuji Tuhan. Hadirat daripada Tuhan itu disingkapkan. Maksudnya apa? Dinyatakan. Hadirat itu lebih mudah digunakan di bahasa kita karena hadirat itu kan bukan bahasa Indonesia sebenarnya yang diadaptasikan. Hadirat itu gini, orangnya tidak ada di situ tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Sederhananya gini, siapa di sini yang agak sensitif sama yang namanya hantu? Nah, maksudnya mudah kali kau merasa hantu padahal belum tentu ada hantu di sana. Ada ruangan gelap, langsung kau bilang, merinding ini. Kayaknya apa? Ada hantu. Kau masuk rumah hantu, kau bilang, terasa. Apa yang terasa gitu? Bayangkan anehnya orang Kristen, masuk rumah hantu dia bisa merasakan kehadiran hantu, masuk rumah Tuhan tidak terasa akan adanya Tuhan. Kan memang setannya kita ini ya gitu ya. Masa lebih sensitif sama hantu? Shalom. Siapa di sini yang pernah waktu kecil agak penakut? Kemana-mana pun takut, gelap takut. Pernah? Ada juga yang takut tinggi, makanya sekarang gak tinggi-tinggi dia. Enggak gitu ya. Itu salah, itu bukan itu konsepnya. Pernah takut? Saya ini penakut dulunya. Entah kenapa lah si penakut ini bolak-balik lah dulu disuruh mama sama bapak aku. Beli sesuatu, udah malam-malam. Itu paling kutakuti itu kalau udah lewat satu gang, ke gang berikutnya baru jumpa warung. Kenapa? Karena entah kenapa di budaya kami, di kampung kami, kampungku, suka kali opung-opung itu cerita tentang hantu. Asal kita duduk-duduk dengan dia bilang, sini dulu ada orang lihat. Itu bolak-balik diceritakan. Nah ini nih, kau hati-hati kalau lewat sana. Itu biasanya kalau maghrib itu kalau kau nggak kalau sembarangan kau nanti kau bisa hilang, kau baru minggu depan baru balik. Itu di kampungku, kalau kalian kan enggak ya. Oh sama juga, memang kampungan kita sama-sama ya, oke. Itu tiap hari diceritakan. Dan entah kenapa sepanjang hari itu kita lupa. Tapi mulai kita masuk ke jalan itu, muncul semua memori yang udah diceritakan sama opung kita itu. Pertanyaannya, kalau enggak kita beli, udah tahu komandan di belakang menghabisi kita. Kan gitu kan? Tapi kalau kita maju, udah kita tahu tekongan-tekongan itu cerita seram tadi udah menunggu kita. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Nyanyi. Dan entah kenapa semua lagunya sama. Dalam nama Yesus. Semua generasi asal takut lagunya cuma satu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kan kita tahu ini mana ujungnya, mana tengahnya, mana start awalnya kan. Kita udah bisa prediksi. Ini enggak pada takut. Sampai tengah takut kali. Agak ke sana udah mulai dekat kepada finish. Lagu pertama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bunyilah entah apa. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Sekiranya ada orang manggil, oi dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa kita nyanyi? Kenapa? Karena entah kenapa alam bawah sadar kita atau apa. Kita yakin saat pujian penyembahan dinaikkan. Ada hadirat Tuhan yang berkuasa di sana. Betul? Nah ini maksudnya jadi hadirat Allah disingkapkan saat kapan? Saat kita menaikkan pujian, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu di sana.
Kita bisa merasakan dia bersama dengan kita, walaupun kita tahu pribadinya tidak bersama dengan kita. Jadi waktu pujian penyembahan dinaikkan, waktu pentabisan daripada bait Salomo tersebut, bait Allah tersebut, hadirat Tuhan dinyatakan. Makanya anak-anakku, saudaraku sekalian, jangan sembarangan menyanyikan lagu. Karena setiap lagu itu tanpa sadar kita nanti ada atmosfer yang tercipta. Pernahkah kalian nyanyi tiba-tiba nangis? Lagu-lagu duniawi. Seakan-akan kau merasa situasinya hidupmu itulah kan. Kan ada lagunya. Ku menangis, merasakan gitu kan. Kayaknya terbawa suasana kita. Makanya hati-hati. Bukan berarti gak boleh nyanyi di luar lagu rohani Kristen. Boleh. Contoh lagu yang boleh apa? Hiduplah Indonesia Raya. Itu kalau kita nyanyikan apa yang terjadi? Jiwa patriotisme kita muncul. Semangat kebangsaan kita muncul. Tapi bayangkan kalau kau nyanyinya Cinta Satu Malam. Apa yang muncul? Hah? Atau ada lagu yang lain lagi dulu zaman aku namanya Kutunggu Jandamu. Iya. Gimana lagu Kutunggu Jandamu? Jadi waktu kita nyanyi itu seakan-akan kita berharap kapan kau jandanya. Karena dia bolak-balik bilang, tunggu jandaku ya bang. Tapi tiap tahun nambah anaknya satu, nambah anaknya satu. Kau bilang mau nunggu jandamu tapi kok anakmu tambah terus gitu ya. Itu kan hati-hati lagu yang kita nyanyikan. Ngerti? Kan ada lagu sekarang. Sudah pahamkah? Hati-hati. Ketika kurung renungkan lagu ini, kayaknya lagu rohani ini ya. Karena hanya Yesus yang bisa berkata demikian kepada kita. Kau gak akan mungkin kau bisa sedia payung sebelum hujan bagi orang lain. Hanya Yesus mengucapkannya. Kemungkinan anak Tuhan Yesus yang menciptakan itu ya. Enggak usah itu fokusnya anakku. Kalian terlalu polos dalam hal ini. Oh haleluya. Yakin kali kalian semua yang kucapkan ya. Oh Tuhan Yesus berkatilah aku ya Tuhan dan tobatkan mereka. Amin. Hati-hati termasuk lagu Batak Toba yang ini. Tadi udah saya disclaimer, saya belum paham benar lagunya, tapi saya kurang setuju dengan lagu itu. Yang judulnya gini, di dia rokaki. Kurang lebih kalimatnya gini, oh mula jadi pabowama dan selanjutnya. Tuh wow pertanyaannya, siapa itu oh mula jadi Nabulon? Opung. Shalom, siapa itu? Jawab dulu udah. Siapa? Si Singamangaraja. Aku takut membahasnya ya, agak sensitif masalahnya gitu kan. Tapi aku yakin itu dalam bahasa Batak Toba untuk menjelaskan tentang Allah, setahu saya ya, tapi mana tahu bisa salah, tidak pernah menggunakan kata mulai jadi Nabulun. Tapi menggunakan kata debata atau menggunakan kata Jehovah. Karena debata mulai jadi Nabulon itu adalah sesembahan orang Batak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sesembahan, tak apa wujudnya. Jadi gini, saat kalian nyanyi itu, kalian sedang minta jodoh sama sesuatu sembahan yang bukan pribadi Yesus. Makanya yang kau dapat kayak gini jenisnya. Karena kau minta kepada mulai jadi Nabulon. Harusnya mintalah kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, iya. Ini menurutku. Jadi seleksi lagu itu, amin. Jangan sembarangan nyanyikan. Ada lagi lagu-lagu apa namanya Lisa Blackpinknya itu. Apa sih. Ku tanya lah dulu. Apa arti lagu itu? Shalom. Kita kan udah agak bodoh bahasa Inggris. Kan masih adanya chat AI GPT. Copy dulu lagu itu, cari apa artinya. Kurang lebih dia berjumpa dengan seorang laki-laki dan dia mengajak untuk bisa ke apartemennya. Dan kau dengan bangga bilang, apa sih. Berarti kan atmosfer itu yang sedang kau giring masuk kepada pikiranmu. Saya bukan menjadi pendeta yang kolot banget gak menerima lagu-lagu yang di luar daripada kekristenan. Tapi seleksi. Karena gak semua lagu-lagu itu perlu dinyanyikan. Ya, gak semua lagu yang ada kata Tuhannya juga lagu rohani. Banyaknya lagu-lagu yang ada Tuhannya bukan lagu rohani. Contohnya apa? Oh Tuhan,
Ku cinta dia. Itu enggak lagu rohani, bukan. Kan ada lagi, Tuhan kirimkanlah aku. Enggak. Lebih bagus kalian anak-anak muda belajar dari mama-mama Ebi Pro. Apa lagunya? Mau lihat deh. Dan gak boleh kecil. Harus besar. Itu ya. Maksudnya apa? Ya lebih bagus mama-mama itu setidaknya dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan daripada menyedihkan hidup. Apapun yang terjadi sama dia berkata apa? Mau lihat deh. Nah itu luar biasa. Jadi ketika membuat postingan itu, terlambat ketawanya aku ya. Jadi ketika membuat postingan itu dia menyatakan apa? Bahwasanya bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Hadirat Allah dinyatakan saat kita menaikkan pujian penyembah. Nah oleh karena itu seleksi, pilih lagu yang kita naikkan. Karena lagu yang kita naikkan itu akan menyatakan apa hadiratnya yang muncul. Nah kalau kita menaikkan pujian kepada Tuhan, jadi kita mau berkata Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Kan sekarang lagu yang sedang viral, lagu rohani Kristen itu terinspirasi dari seorang hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Bikman Sirait. Yang berkata apa? Iman yang besar bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar walaupun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya kepada Tuhan itu. Nah lagu itulah muncul apa? Meskipun gunung tak beranjak, tetap percaya. Dia Tuhan yang setia. Itu background daripada penciptaan lagu tersebut. Jadi waktu kita menyanyikan itu kita sadar, oh ternyata ikut Tuhan itu bukan berarti semua masalah kita harus selesai. Tapi bersama dengan Tuhan, apapun masalah yang sedang terjadi, kita cakap menghadapinya. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu di pihak kita. Jadi hati-hati. Puji Tuhan. Oke. Berikutnya yang ketiga dan yang terakhir, tandanya tinggal 6 menit lagi. Next. Pelayanan yang dipersembahkan. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pujian penyembahan yang kita ucapkan tadi, yang kita nyampaikan, akhirnya itu haruslah untuk hormat bagi nama Tuhan. Bukan untuk kita. Makanya kenapa dikatakan hadirat Tuhan nyata. Para imam itu tumbang. Para imam itu tidak sanggup untuk berdiri. Dan ini hal yang luar biasa. Normalnya di ibadah-ibadah kita KKR, yang tumbang siapa? Jemaat kan? Kan jarang yang mendoakan yang tumbang ya. Kan gak mungkin pendeta yang mendoakan, dia yang tumbang. Itu terbalik, hampir gak ada. Tapi ini tadi dikatakan yang tumbang siapa? Imamnya. Siapa imam? Yang menyelenggarakan ibadah. Para pelayannya yang tidak sanggup berdiri. Karena hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Hadiratnya itu dikatakan ada ikabod. Ada bobot di dalamnya. Sehingga tidak sanggup untuk mengalaminya. Sehingga normal sebenarnya orang yang merasakan hadirat Tuhan itu. Dia rebah. Bukan berarti tandanya orang mengalami hadirat Tuhan harus rebah semua. Enggak juga. Enggak juga. Jangan nanti pula setiap kali doa, kayaknya belum tumbang ini. Belum ini. Enggak juga. Walaupun memang dulu kerjaanku demikian. Sama teman-temanku, anak-anak teologi ya. Asal ada KKR. Berapa banyak yang mau didoakan. Majulah kami paling depan. Berharap didoakan. Dan pulang ibadah, diskusi kami. Kau tumbang? Enggak. Kau? Enggak. Kau? Tumbang. Kenapa kau tumbang? Dorongnya aku. Oh. Kau dorong tadi ya? Oh iya. Jadi kami pulang diskusi. Sesama kami yang didoakan. Oh kau tumbang didorongnya iya. Terus kau segan aku. Capek kali kulihat pendeta itu doakan aku. Gak tumbang-tumbang aku. Terus dia bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Capek juga aku minggu ini. Kulihat belakang aman. Tumbanglah aku katanya kan. Kami diskusi. Diskusi siap ibadah. Kami diskusi. Ada yang tumbang, ada yang enggak. Kerjaan kami menguji-nguji kualitas pendeta. Maju. Asal ada yang mau maju ke depan. Kayaknya kepala kita ini kalau belum kena tangan pendeta kurang lengkap. Bukan salah didoakan, tapi bukan itu barometernya. Tapi saat kita mengalami Tuhan, akhirnya bukan para imam yang memimpin ibadah. Tapi Tuhan itu sendiri yang memimpin pada waktu pentabisan bait Allah. Itu yang perlu kita alami supaya kita mengalami sebuah apa? Revival dalam hidup kita. Nah maksudnya apa? Kalau awan kemuliaan itu turun pada bait Allahnya Tuhan pada zaman dulu. Sekarang siapa bait Allahnya Tuhan? Pribadi kita. Harusnya awan kemuliaan itu pun turun bagi setiap pribadi kita. Kita yang harusnya menjadi kesaksian. Sehingga melalui pribadi kita mengalami revival dimanapun berada. Mengalami satu kegerakan kebangunan rohani dimanapun berada. Para imam tidak tahan berdiri untuk melayani karena hadirat Allah begitu kuat. Sehingga apa? Revival itu membuat pelayanan manusia tunduk kepada otoritas daripada ilahi. Nah ini juga yang perlu kita alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Rindulah sebuah kebangunan rohani dalam diri kita. Karena tahun 2026 ini gereja kita membawa temanya adalah The Year of Revival. Kita rindu mengalami sebuah
kebangunan rohani dalam hidup kita. Saat hadiratnya dinyatakan, saat anugerahnya itu melimpah bagi kita, kita akan menjadi saksi-saksinya Kristus dimanapun kita berada. Supaya apa? Kita mengalami sebuah kebangunan rohani. Dimulai dari siapa? Kalau Alkitab tadi mencatat, para imamnya. Para imamnya. Maka saya bolak-balik sampaikan kepada tim EW, bolak-balik saya diskusi sama Odi sebagai tim EW, saya bilang lengkapi. Apakah benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena dimulai dari para imam. Oke, di slide yang terakhirnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Fokus pelayanan bukan lagi rutinitas, tetapi menjadi respon penyembahan yang nyata. Ketika hadirat Tuhan memenuhi umatnya, pelayanan menjadi sukacita bukan beban. Jadikan setiap pelayanan sebagai persembahan terbaik bagi Allah. Layani dengan motivasi penyembahan, bukan pengakuan, bukan validasi. Karena sekarang banyak orang butuh validasi. Banyak orang butuh diakui dalam pelayanannya. Tapi biarlah kiranya setiap yang kita lakukan, persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Para imam tidak tahan berdiri. Karena hadirat Tuhan dinyatakan. Dan mereka berkata semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti kalau kita baca kitab Wahyu, dikatakan 24 mahkota itu diletakkan di kaki sang raja di atas segala raja. Karena dikatakan apa? Tuhanlah yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Hari ini Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Dan pesan saya, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan alami hadiratnya bagi kita. Dan persembahkanlah penyembahan kita guna hormat bagi nama Tuhan saja. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.